Waalaikumsalam Pak Marwoko. Silakan duduk Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Indang. Maaf ini Bu Indang mengganggu waktunya hari ini, bisa nggak ya kira-kira ini? Ya, hari ini saya luang Pak. Ada apa nih Pak ya? Gini Bu Indang, kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching Bu Indang. Karena ada salah satu guru kita ini Pak Nupus, ada masalah ini yang belum terselesaikan Bu Indang. Ya. Untuk kegiatan coachingnya sudah disepakati Pak hari ini apa gimana? Sudah Bu, kemarin saya sudah langsung konfirmasi dan sudah ngobrol dengan Pak Nupus juga bahwa hari ini Pak Nupus akan melakukan coaching dengan saya Bu. Oh iya. Ya, untuk kegiatan coaching ini kan kita ada kompetensi inti ya Pak ya. Iya, Yang pertama kehadiran penuh, kemudian menekan aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi itu apa yang ingin Bapak tingkatkan? Saya ingin meningkatkan berkaitan dengan kompetensi coaching yaitu pertanyaan berbobot Bu. Saya Ya. ingin menggali potensi dari coach saya Bu agar bisa mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Ya. Seperti itu. Kemudian ada juga penerapan alur tirta ya Pak ya. Kita Ya. harus tahu dulu tujuan apa dilakukan coaching, kemudian masalahnya apa, mengidentifikasi masalah ya Pak. Ya. Kemudian rencana aksi apa yang akan kita lakukan untuk mencapai solusi pemecahan masalahnya. Kemudian ada juga tanggung jawab dari solusi yang akan ditemukan nanti. Nah, di sini juga apa Pak persiapan yang sudah dilakukan Bapak Marwoko hari ini? Persiapan pertama kami sudah melakukan untuk kesepakatan bersama Bu untuk mengenai waktu. Ya. Jadi sudah kami sepakati waktunya ini nanti lagi sebentar lagi Bu akan kita lakukan karena memang bisanya saya hari ini Bu. Ya. Yang kedua saya sudah menyiapkan Bu ini persiapan dari kompetensi saya berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya. Seperti itu. Jadi untuk kompetensi inti yang Bapak ingin tingkatkan yaitu untuk pertanyaan berbobot ya. Iya, betul Bu, Ya. betul. Jadi nanti silahkan Pak dikondisikan ya Pak. Posisi coach dan coachee itu kita posisikan sebagai mitra ya Pak ya. Jadi betul. kita tidak boleh menjudgment Pak. Kemudian kita juga tidak boleh melabeli coachee ya. Iya. Jadi nanti kita santai aja supaya coachee-nya juga bisa terbuka pikirannya untuk berpikir untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri ya. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak nih Bu Endang nih. Mungkin karena kami sudah janji Bu Endang, saya dengan Pak Nupus sudah janjian ini saat ini mungkin sebentar lagi Pak Nupus datang nih Bu Endang. Jadi mohon bantuannya ini untuk diobservasi kegiatan coaching saya hari ini Bu Endang ya. Ya, baik Pak Marwoko, kita nanti saya coba untuk mengobservasi ya dari kegiatan coaching Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Nupus ya kan Pak Nupus. Pak Marwoko. Silakan duduk Pak Nupus. Iya. Habis ngajar ya Pak ya? Iya, dari ruangan Bu. Iya. Gimana Jadi, nih ya? Ini Bu Pak? Endang, ini tadi saya sampaikan bahwa hari ini Pak Nupus minta saya untuk men-coachingnya Bu Endang karena ada permasalahan yang belum terselesaikan. Silahkan Pak Nupus, kira-kira apa ini yang mau bicarakan hari ini nih Pak Nupus? Ya. Jadi begini Pak Marwoko. Pak Marwoko sudah tahu sih ya kalau saya itu adalah guru olahraga Pak Marwoko. Betul ya Pak, betul. Jadi kalau di guru olahraga ini di pelajaran khususnya mata pelajaran PJOK ini Pak ya, ada pelajaran materi dan juga ada pelajaran praktek. Iya, betul. Jadi saya ini ada permasalahannya di pelajaran pada saat prakteknya Pak Marwoko. Mereka itu khususnya di kelas 10 nih Pak Marwoko ya. Oh iya. Kalau di pelajaran materinya mereka sangat antusias, semangat semua dari yang putranya, yang putrinya itu antusias sekali. Nah, tapi pada saat praktek di lapangan, nah, ini yang menjadi permasalahan di kelas saya khususnya kelas 10 ini. Apa permasalahannya Pak Nupus? Jadi kalau di praktek di lapangan itu ada salah satu siswi itu selalu dia tidak pernah mau ikut pelajaran praktek PJOK. Jadi ketika jam praktek untuk olahraga ini ada satu siswi kelas 10 nih Pak yang nggak mau ikut praktek ini. Ini selalu nggak ikut Pak? Iya, siswi tersebut tidak pernah mau ikut. Siapa namanya Pak siswanya Pak? Ani Pak. Oh si Ani. Iya. Jadi Ani, kenapa nih Pak Ani kok nggak mau ikut praktek olahraga? Nah, jadi begini, kalau kita tanya alasannya kenapa, itu selalu banyak sekali alasan Pak. Selalu tiap minggu itu berganti-ganti alasannya. Oh gitu. Minggu pertama pada saat praktek, apa bajunya ketinggalan.
Kemudian praktek selanjutnya bajunya masih basah, belum kering. Selalu ada aja alasan kalau pada saat pelajar PJOK ini praktik di lapangan. Apa yang sudah Pak Nupus lakukan? Tahu kalau Ani ini nggak mau olahraga. Apa yang sudah dilakukan Pak Nupus? Ya selama ini saya baru berkomunikasi dengan Ani, Pak. Jadi belum ketahuan apa alasan sebenarnya Ani ini kenapa gitu tidak pernah mau ikut pelajaran PJOK. Apakah betul selalu ketinggalan? Apakah betul baju itu dicuci? Jadi rencana apa nih yang akan dilakukan Pak Nupus ini biar tahu permasalahan si Ani ini nggak mau ikut olahraga? Jadi saya sudah memiliki rencana, Pak ya. Oh iya, iya. Jadi saya itu ingin memecahkan permasalahan ini, si Ani ini. Jadi kalau nanya sama Ani ini kayaknya selalu jawabannya itu aja. Betul, Pak. Betul. Jadi tidak terpecahkan. Apakah betul alasan dia itu benar seperti itu atau bohong gitu. Jadi tidak terpecahkan. Nah, jadi saya ini memiliki rencana akan melakukan home visit nanti ke rumahnya Ani ini, Pak. Bagus tuh Pak Nupus, karena memang untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar berjalan dengan baik harus ada kerjasama dengan wali murid juga Pak Nupus. Tidak hanya kita kerjasama dengan murid saja, tapi perlu adanya kerjasama dengan wali murid Pak Nupus. Nah, kira-kira ini rencana home visitnya kapan Pak Nupus? Ini saya akan lakukan kemungkinan besok, Pak. Oh besok. Ya. Apa yang Pak Nupus lakukan sebelum melakukan home visit? Nah, jadi yang saya lakukan itu nanti saya akan buat surat pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, agar kegiatan kita besok itu sudah orang tua Ani ini sudah tahu dan dia mempersiapkan agar tidak pergi kemana-mana. Jadi kita itu biar besok itu sudah langsung selesai gitu. Jadi bagus tuh Pak Nupus. Jadi memang harus ada pemberitahuan dulu kepada orang tuanya bahwa kita akan melakukan visi. Jadi biar orang tuanya nggak pergi Pak Nupus, biar nunggu kita ya. Nah, kira-kira ini suratnya mau dibuat kapan Pak Nupus? Langsung hari ini Pak. Tapi surat ini kita titipkan ke kawannya atau tetangganya. Takutnya nanti kalau disampaikan melalui Ani, surat itu tidak sampai ke orang tuanya, besok kita tidak ketemu. Jadi supaya kita menemui orang tua itu supaya mengetahui ada titik terangnya. Apakah Ani ini tidak ikut pelajaran PJOK ini? Apakah ada alasan tertentu? Takutnya kan dia punya sakit apa gitu kan. Jadi kita kalau nanya di sama Aninya ini kemungkinan dia malu untuk terbuka. Tapi kan kalau kita komunikasi dengan orang tuanya kan yang tahu riwayat kesehatannya. Jadi kita mendapatkan solusi dan bagaimana nanti penyelesaiannya itu. Seperti itu. Siapa yang bisa mendampingi Pak Nupus ini biar ada pendampingnya untuk pelaksanaan home visit besok Pak Nupus? Ini ada dua kemungkinan Pak ya. Iya. Bisa guru BK, bisa wali kelasnya. Tapi yang saya utamakan yang saya ajak nanti itu guru BK terlebih dahulu. Ya karena guru BK itu kan nanti dia yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa. Tapi kalau guru BK berhalangan, nah baru saya mengajak wali kelasnya si Ani ini. Iya Bu, Pak memang pentingnya kita kolaborasi dengan sesama teman kita Pak biar kerjaan kita jadi ringan ya Pak. Ya betul, ya betul. Jadi, bagus Pak, besok kalau memang mau ngajak dengan guru PK karena kebetulan guru PK mungkin punya strategi khusus Pak. Iya benar. Jadi rencananya besok visit. Besok. Dengan guru PK, kalau nggak ada guru PK wali kelas ya Pak ya. Iya betul Pak. Wali kelasnya. Bagus nih Pak rencananya. Nah, kira-kira apa Pak nanti setelah home visit nanti bisa ketemu ataupun mungkin kita bisa ngobrol lagi Pak biar tidak lanjutnya seperti apa yang Pak Nupus lakukan? Ya, kemungkinan nanti kita ketemu lagi ya setelah home visit besokannya. Kita tidak menunggu waktu lama. Besok home visit, kemudian kalau Pak Marwoko siang masih ada di sekolah, ya kita bisa bicarakan siang atau kalau emang sudah tidak ada, kita besokannya kita bicarakan lagi untuk mengetahui hasil dari home visit saya nanti. Saya tunggu hasilnya nih Pak. Kabarnya besok ketemu gimana kira-kira setelah pelaksanaan visit apa permasalahan yang menyebabkan si Ani ini nggak mau ikut pelajaran praktek. Mudah-mudahan dengan home visit yang dilakukan Pak Nupus bisa menemukan titik terang dan solusinya sehingga Ani ini mau ikut pelajaran praktek menjadi anak yang sehat Pak. Siap. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja Pak Marwoko ya. Terima kasih Pak Marwoko sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, permasalahan-permasalahan di pelajaran
PJOK khususnya Pak Yes. Maroko ya. Yes. Udah ada solusi, tinggal menunggu hasil dari home visit saya besok nanti Pak Maroko ya. Saya tunggu Pak Nupus ya besok Oke, ya. misalnya. Selamat bertemu besok Iya. Pak Maroko ya. Ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak Nupus. Ibu, Iya, terima kasih, Pak Nupus. Ya, pamit ya Bu ya. Iya. Mau ke kelas lagi. Lanjut lagi ya Pak ya. Iya. Iya. Tunggu Pak, silakan. Waalaikumsalam. Pak Maroko, gimana perasaannya tadi setelah melakukan kucing dengan Pak Nufus? Luar biasa nih Bu, saya jadi terharu Bu. Iya. Ternyata potensi guru-guru kita nih luar biasa Bu Iya. sebenarnya Bu. Jadi di sini dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, identifikasi permasalahan, bisa menggali nih Bu. Potensi dari guru kita Pak Nufus bisa menemukan solusinya ini Bu, seperti itu. Luar biasa Pak Maroko sebagai coach juga tadi saya mengamati ya sudah banyak mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di Kuci ya Pak Nufus, dan untuk kompetensi-kompetensi yang Bapak kembangkan juga tadi sudah bagus sekali Pak ya, dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, sehingga Kuci juga tadi kayaknya lebih leluasa gitu ya Pak, dengan dia menggali potensi dirinya untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian untuk harapan Bapak setelah melakukan kegiatan kucing ini apa Pak? Harapan saya sih Pak, Bu, ini harapan saya. Kebetulan saya sih menginginkan kompetensi coaching saya ini meningkat setelah kegiatan ini, dan kedepannya saya juga bisa lebih baik lagi Bu dalam melakukan coaching. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya dengan kegiatan kucing ini pembelajaran kita lebih baik lagi. Amin, kemudian kompetensi Bapak Ibu guru di sekolah kita juga lebih meningkat seperti itu ya Pak ya. Betul. Iya. Makasih banyak ini Bu atas Ya. waktunya untuk hari ini Bu Inang ya. Iya. Kemudian kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu Bu ya. Ya. Jadi saya permisi nih Bu mau masuk ke kelas Bu. Iya, terima kasih ya Pak Maroko. Permisi Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Salam.